Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga tetap sehat dan semangat dalam belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar materi seni budaya kelas 7, yakni seni rupa dengan tema menggambar flora, fauna, dan alam benda. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, mengidentifikasi kekayaan dan keunikan flora, fauna, dan alam benda Indonesia. 2. Mendeskripsikan keunikan flora, fauna, dan alam benda di Indonesia. 3. Mengekspresikan diri melalui gambar flora, fauna, dan alam benda di Indonesia. Kompetensi dasar yang akan kalian dapatkan yakni memahami konsep dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Mari kita simak video berikut untuk mengetahui flora, fauna, dan alam benda yang unik dari berbagai daerah. Bunga Rafflesia arnoldii adalah tanaman identitas Provinsi Bengkulu. Bunga ini juga tidak memiliki batang maupun akar, sehingga yang tampak hanyalah bunganya saja yang berkembang dalam kurun waktu tertentu. Rafflesia arnoldii memiliki bunga yang melebar dengan 5 mahkota bunga saat mekar. Diameter bunga ini dapat mencapai 70-110 cm dan tingginya mencapai 50 cm dengan berat mencapai 11 kg. Burung cendrawasih dapat ditemukan di Indonesia Timur, Pulau-Pulau Selat Torres, Papua Nugini, dan Australia Timur. Burung cendrawasih disebut sebagai Bird of Paradise. Bagaimana tidak, burung yang menjadi maskot Papua ini memang memiliki keindahan dengan warna bulu yang indah. Karena kemolekan warnanya, burung cendrawasih disebut sebagai burung dari surga atau Bird of Paradise. Kasongan merupakan salah satu tujuan wisata yang ada di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kasongan lebih identik sebagai objek wisata khusus bagi para pemburu kerajinan tangan dari tanah liat seperti keramik dan gerabah. Kasongan memang sudah sejak dahulu terkenal akan kerajinan gerabahnya. Para penduduk di sini kebanyakan sudah memiliki keterampilan membuat berbagai macam kerajinan dari tanah liat secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Setelah menonton tayangan video, kalian dapat mengamati gambar flora, fauna, dan alam benda yang berkembang di daerahmu maupun di daerah lain. Tulis keunikan flora, fauna, alam benda tersebut di buku catatan tugas kalian yang akan dikumpul ke guru masing-masing. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang flora, fauna, dan alam benda, kita akan melihat sedikit tentang seni budaya dan cabang-cabangnya. Seni budaya memiliki 4 cabang, yakni seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Di dalam seni rupa terdapat lagi beberapa cabang, yakni gambar, lukis, patung, batik, grafis, desain, dan masih banyak lagi. Di dalam menggambar juga dibagi lagi menjadi menggambar bentuk atau model, menggambar konstruktif, menggambar ekspresif, menggambar imajinasi, menggambar ilustrasi. Menggambar mempunyai banyak objek, yakni diantaranya flora, fauna, alam benda, dan manusia. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas menggambar flora, fauna, dan alam benda. Konsep menggambar. Istilah konsep berasal dari bahasa Latin, conceptum, artinya sesuatu yang dipahami. Sebelum menggambar, kalian harus memahami beberapa hal berikut agar menghasilkan karya yang indah. Di antaranya, pengertian dan objek menggambar, unsur-unsur menggambar, dan prinsip-prinsip menggambar. Pengertian menggambar. Menggambar termasuk seni rupa 2 dimensi, yakni hanya mempunyai ukuran panjang dan lebar, tidak mempunyai volume. Secara umum, pengertian menggambar adalah suatu kegiatan menuangkan ide, imajinasi, pesan, dan ekspresi melalui unsur utama berupa garis pada suatu permukaan. Apa bedanya dengan melukis?
Jika menggambar, media yang digunakan biasanya pensil, pulpen, spidol, dan sejenisnya. Mengutamakan kemiripan objek dan kebebasan ekspresi terbatas. Sedangkan melukis, media yang digunakan biasanya berupa kuas, cat, dan sejenisnya. Tidak selalu mengutamakan kemiripan objek, dan kebebasan ekspresi adalah hal utama. Objek menggambar. Pada materi kali ini, kita akan membahas beberapa objek menggambar, yakni flora, segala jenis tumbuhan, fauna, segala jenis hewan, dan alam benda, yakni benda buatan manusia ataupun yang terbentuk dari proses alam. Contoh benda buatan manusia seperti mangkok, gelas, piring, dan lain-lain, sedangkan yang terbentuk dari proses alam misalnya buah-buahan. Unsur-unsur menggambar. Unsur-unsur menggambar adalah satuan terkecil dari sebuah kesatuan gambar atau bagian pokok yang ada di dalam gambar. Di dalam unsur-unsur menggambar ini sama saja dengan unsur-unsur seni rupa, yakni titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, dan gelap terang. Yang pertama, titik. Titik adalah bagian terkecil di dalam unsur seni rupa. Yang kedua yaitu garis. Garis adalah kumpulan titik yang terbentuk melalui goresan atau tarikan dari titik satu ke titik lainnya. Nah, di dalam garis ini sangat banyak variasinya. Misalnya ada garis mendatar, garis tegak, garis miring, garis lengkung, garis bersilangan, garis sejajar, garis zigzag, garis spiral, dan garis gelombang. Selanjutnya yakni bidang. Bidang adalah unsur seni rupa yang dihasilkan dengan menggabungkan beberapa garis hingga membentuk beberapa sisi. Nah, bidang seperti kalian ketahui seperti lingkaran, segitiga, segi empat, dan lain-lain. Selanjutnya yakni bentuk. Bentuk merupakan gabungan dari beberapa bidang. Bentuk dibagi menjadi dua, yakni bentuk geometris dan bentuk non-geometris. Bentuk geometris terdiri dari bentuk kubistis dan silindris. Sedangkan bentuk non-geometris terdiri dari bentuk manusia, hewan, tumbuhan, dan bentuk-bentuk lainnya. Ruang. Dalam seni rupa, ruang adalah unsur yang menunjukkan kesan keluasan, kedalaman, cekungan, jauh, dan dekat. Ruang dibagi menjadi dua, yakni ruang nyata dan ruang semu. Seni rupa dua dimensi, seperti menggambar, hanya memiliki ruang yang semu, karena tidak mempunyai volume. Warna. Warna merupakan elemen seni rupa yang paling mencolok dalam suatu karya seni rupa. Di sini ada beberapa jenis-jenis warna. Yang pertama, warna primer atau warna pokok. Yang kedua, warna sekunder yang dihasilkan dari campuran warna primer. Dan yang ketiga, warna tersier, yakni campuran warna primer dan warna sekunder. Bisa kita lihat pada lingkaran warna berikut. Di dalam segitiga pertama, yakni warna primer, terdiri dari warna kuning, merah, dan biru. Sedangkan yang kedua ada warna sekunder, yakni warna oranye, hijau, dan ungu. Selanjutnya, warna yang ketiga terdiri dari warna hijau kekuningan, merah keunguan, dan lain-lain. Tekstur. Tekstur adalah kondisi suatu permukaan benda yang biasanya dites menggunakan indera peraba. Tekstur dibagi menjadi dua, yakni tekstur nyata, biasanya terdapat pada seni rupa 3 dimensi, dan tekstur semu, yang terdapat pada seni rupa 2 dimensi, seperti menggambar. Selanjutnya, gelap terang. Gelap terang adalah efek pencahayaan yang diberikan pada karya seni rupa. Prinsip-prinsip menggambar. Prinsip-prinsip
Prinsip menggambar adalah kaidah atau aturan baku yang diyakini dapat membentuk sebuah karya seni yang baik dan indah. Jika tadi unsur adalah bagian pokoknya, prinsip ini adalah ilmunya atau cara mengatur bagian pokok tersebut. Yang pertama, terdapat komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Komposisi adalah susunan atau cara mengatur objek. Dalam menggambar, terdapat 3 komposisi diantaranya komposisi simetris, asimetris, dan sentral. Komposisi simetris adalah bagian kiri kanan seimbang dan bentuknya sama. Sedangkan asimetris adalah bagian kiri kanan seimbang tetapi bentuknya berbeda. Sedangkan komposisi sentral atau pusat yakni objek gambar berkumpul di pusat atau tengah. Komposisi simetris berikut contoh gambar flora yang menggunakan komposisi simetris. Contoh gambar bunga teratai. Komposisi simetris ini jarang digunakan dalam menggambar flora maupun fauna. Komposisi ini lebih sering digunakan saat menggambar alam benda. Komposisi asimetris. Dalam menggambar flora dan fauna, komposisi asimetris ini sering digunakan saat menggambar 2 objek yang sama, tetapi bentuknya berbeda. Hal ini dikarenakan bentuk flora murni dari alam, bukan buatan manusia, sehingga kita tidak bisa membuatnya simetris atau sama persis. Komposisi sentral. Komposisi sentral atau pusat ini sering digunakan saat menggambar beberapa objek flora atau gabungan flora dan fauna agar terlihat menyatu dan seimbang. Proporsi. Proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek gambar. Berikut contoh proporsi dalam menggambar bentuk benda. Di sini ada beberapa objek, ada kendi, cangkir, dan apel. Tinggi cangkir adalah setengah tinggi kendi. Tinggi apel 3/4 tinggi cangkir. Jika dalam penerapan gambar fauna, misalnya kita lihat proporsi kelinci duduk. Di sini ukuran tinggi telinga hampir sama dengan tinggi kepala, dan lain-lain. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Bisa kita lihat dari contoh gambar berikut. Gambar ini menunjukkan keseimbangan yang baik antara sisi kiri dan kanan seimbang. Sedangkan gambar ini tidak menunjukkan keseimbangan yang baik karena berat sebelah. Sebelah kanan masih terlihat kosong. Dan kesalahan yang sering kalian lakukan saat menggambar seperti contoh berikut. Objek gambar terlalu kecil dibandingkan bidang gambar. Kesatuan. Kesatuan adalah keserasian dalam mengatur objek gambar. Mari kita lihat contoh gambar berikut. Gambar ini menunjukkan kesatuan yang baik antara teko dan cangkir, serasi, cocok, atau menyatu. Sedangkan objek yang ini tidak menunjukkan adanya kesatuan. Ember dan teko menunjukkan kesatuan yang kurang. Baik, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Apakah kamu sudah paham tentang konsep menggambar? Tahukah kamu flora dan fauna atau alam benda apa saja yang unik di daerahmu? Silakan tulis di buku catatan kalian dan kirim ke guru seni budaya masing-masing. Sekian dan terima kasih, tetap semangat, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.